sahabat pendengar, di siang hari ini di program acara Talk Show Bobot Mantap telah hadir narasumber kita ada Bapak Ansis Ursiania yang sudah standby di 127,7 FM di siang hari ini. Halo Pak, selamat siang. Selamat siang Ika, dan selamat siang juga untuk pendengar setia Radio Pemkab Toba. Di siang hari ini Horas Tidamang Dainang dan seluruh pendengar, pada acara siang ini kita akan bicarakan tentang apa yang terjadi di sekitar kita. Barangkali Ika bisa sampaikan apa topik yang akan kita bahas pada sore hari ini. Iya, baik sahabat pendengar, di siang hari ini di program acara Bobot Mantap kali ini kita akan membahas mengenai gejala kenakalan remaja yang semakin memprihatinkan. Mungkin akan langsung dijelaskan oleh Pak Ansis Ursiania. Silakan Pak. Ya, eh, kenakalan remaja ya, itu memang menjadi sebuah keprihatinan saat ini. Tidak hanya di Toba, bahkan di seluruh persada Nusantara ini, kita mendengar keluhan-keluhan, berita-berita di mana gejala peningkatan kenakalan remaja ya, semakin meningkat dari tahun ke tahun. Ini problem kita semua. Dan Toba juga mengalami itu. Mulai dari kenakalan remaja, ya, kemudian penyalahgunaan obat-obat terlarang, itu sebuah contoh ya. Banyak lagi dan sangat banyak. Sampai dengan persoalan kekerasan seksual terhadap anak juga menjadi problem kita. Kalau mau kita cari mengapa ini terjadi, ini yang perlu saya pikir kesepahaman kita bersama. Bahwa persoalan ini tidak ujuk-ujuk datang begitu saja. Persoalan kenakalan remaja adalah persoalan semua keluarga. Sebab, kenapa? Semua keluarga, saya katakanlah kalau Toba, semua masyarakat Toba pasti harus terlibat atau minimal akan terganggu dengan kenakalan-kenakalan remaja. Walaupun tidak semua, katakan dalam satu desa ada 10 orang yang nakal, ya seluruh desa akan merasakan itu. Walaupun dia tidak mungkin tidak langsung merasakannya, tetapi berita-berita tentang kenakalan remaja juga akan mengganggu pikirannya, terutama yang punya anak-anak sampai usia remaja, ya, itu akan merasa cemas. Itu makanya saya katakan persoalan kenakalan remaja bukan sekedar persoalan orang tua anak itu sendiri, tetapi jelasnya kenakalan itu menjadi problem masyarakat secara umum. Ini yang perlu kita sadari. Pemahaman bahwa jika ada anak tetangga atau anak satu kampung kita yang nakal, tentu kita juga akan merasakan minimal resah. Kapan-kapan bahaya ini. Jangan-jangan anak saya nanti bisa tertular. Kan ada kecemasan para orang tua. Nah, jika kita runut atau kita mau coba gali kenapa terlalu banyak penyebabnya. Dan orang sekarang begitu gampang sekali menyatakan kemajuan zaman ini. Pesatnya pengaruh teknologi, terutama media sosial, begitu gampang orang menyatakan itu. Karena handphone inilah itu, karena media sosial inilah itu. Dan yang paling parah, yang saya sering dengar, orang justru mengatakan, ada yang mengatakan ya, tidak semua ada, walaupun sebagian kecil mengatakan,
sekolah pun gurunya tak beres lagi. Nah, itu kan tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan. Maka sekarang pun kita, jika kita katakan kenapa, itu sangat sulit. Sebab banyak faktor pemicunya. Ada faktor ekonomi, ada faktor lingkungan, ada faktor keluarga. Ya. Jadi, oleh karena itu barangkali kembali saya katakan ini adalah persoalan kita bersama. Kalau dikatakan sekarang ini, mengapa itu terjadi? Kita harus berkaca balik ke belakang. Pada saat ini, Bapak Ibu yang mendengar radio ini, terutama para orang tua, kenakalan-kenakalan remaja itu memang sudah semakin mengkhawatirkan. Sering kita dengar atau bahkan kita saksikan sendiri bagaimana anak-anak dengan leluasanya, ya, katakan mulai sebuah contoh kecil aja lah, ini sangat kecil, ya, dan belum tentu mungkin ini persoalan kejahatan. Knalpot bolong aja itu kan sudah menjadi problem. Bayangkan anak-anak remaja memakai sepeda motor, knalpot bolong, suara knalpotnya membisingkan sekampung. Itu sudah terbiasa kita lihat. Banyak lagi contoh-contoh mengganggu secara langsung dengan kita, tetapi kenakalan mereka sudah membuat kita rasa cemas dan lain-lain. Bisa kita lihat di Sokosurung lah, bagaimana anak-anak sekolah, ya, bergantungan di angkot. Ya. Sebagai orang tua tentu kita cemas. Mungkin itu anak orang nih kan, tapi saya sebagai orang tua, jangan-jangan anak saya seperti itu, tidak saya lihat. Mestinya seperti itu. Itu maka saya, itu alasannya. Ketika saya katakan, ini bukan problem orang tua anak itu sendiri, tetapi problem secara umum kepada masyarakat Toba. Oleh karena itu barangkali kalau kita coba ya, ini coba ya Ika ya, Bapak Ibu semua, saya tidak mengatakan ini sebuah hal yang positif, tapi coba kita runut ke belakang. Ada perkataan yang mengatakan begini Ika, orang tua adalah guru yang pertama. Rumah adalah sekolah yang pertama. Orang tua adalah imam yang utama. Pembimbing keimanannya, pembimbing moralitasnya yang utama. Maka jika itu kita buat landasan berpikir bahwa rumah adalah sekolah pertama, orang tua adalah guru yang pertama, kemudian kita katakan imam atau sintua atau pendeta pertama buat orang tua yang mengajari tentang moralitas dan keimanan. Orang tua menjadi yang pertama. Maka bisa kita coba menggiring pernyataan saya, ya, pernyataan itu kembali ke rumah. Artinya bahwa anak-anak kita awalnya adalah terikut-ikut. Kan begitu? Terikut-ikut. Nah, kemudian setelah terikut-ikut kurang pengawasan orang tua. Lalu terjebaklah. Kalau di kota ada geng ini, remaja ini, Naposo ini, ada geng ini, ada geng ini. Masuklah dia ke kelompok-kelompok itu. Di kampung pun seperti itu. Saya bisa lihat sendiri di kampung saya, anak SMA, ya, dari kampung berangkat ke sekolah, diberangkatkan oleh orang tua, tapi tidak sampai di sekolah, bahkan ngumpul di satu tempat. Iya, ada yang merokok, ada yang main judi, ya, main batu segala macam dan itu, ya. Nah, nanti pulang sekolah dia pulang. Nah, itu masih di desa itu kayak. Nah, oleh karena itu kembali ke tadi yang kita katakan bahwa orang tua dulu
dalam bahasa Batak sering itu ya saya dengar dari para orang tua ya, menyebutkan begini, na tua-tua di Baido manang atau natoras di Baido de Batak nani ida. Ini dalam kebiasaan kita sejak kekristenan masuk ke apa, atau barangkali sejak zaman dulu budaya kita sudah menganut itu. Adat istiadat kita juga sudah menganut itu. Orang tua itu adalah debata nani ida. Nah, coba bayangkan kalau debatanya tukang mabuk, debata nani idanya kan gitu. Debata Tuhan yang dia lihat tukang mabuk. Salah dong anaknya nggak ikut mabuk. Masa nggak ditiru sikap Tuhan yang dia lihat? Iya. Dan ingat, orang tua adalah panutan pertama dari anak-anak. Sangat kurang ajar anak itu, misalnya bisa kita katakan ya, dalam yang walaupun ini barangkali ucapan skeptis ya, masa orang tua penjudi anaknya nggak niru. Dan budaya kita juga mengatakan, adat kita mengatakan apa? Dangdau tubis siap bonana. Nah, itulah sebenarnya dulu yang perlu kita perdebatkan secara umum dalam masyarakat. Jangan begitu cepat mengatakan alani hemponimai. Pembenaran atas sikapnya gitu. Yang tidak bisa menjadi panutan di rumah, tidak bisa jadi tiruan. Maka dicarilah TV dan handphone menjadi pembenaran atas kekurangannya. Itu yang sangat berbahaya. Nah, oleh karena itu saya pikir Pemkab Toba ya, dengan bupati dan wakil bupati yang baru, kemarin kami dari Batak, kemarin ada Batak Center ya, yang bertemu dengan mereka, ada lembaga perlindungan anak yang bertemu dengan bupati, dan ada juga dari forum pemerhati pembangunan Toba juga sudah menyuarakan itu. Betapa pergeseran-pergeseran nilai dalam kehidupan kita yang di Toba ini, di zaman yang cepat berubah ini, sudah mulai mengkhawatirkan akan perkembangan anak-anak Toba ke depan. Walaupun harus kita akui ya, bahwa Toba kualitas pendidikannya sangat bagus di Sumatera Utara. Itu dengan adanya Yasop dan Del ya. Dan ada lagi kebanggaan kita ketika ada penelitian baru-baru ini yang menyatakan bahwa orang Batak adalah katakanlah orang yang paling banyak memproduksi sarjana di Indonesia. Artinya banyaknya keluarga orang Batak memproduksi atau bisa menyekolahkan anaknya hingga sarjana menjadi yang tertinggi di Indonesia. Nah, tetapi itu tidak cukup lagi. Jika kita lihat kondisi sekarang ini, harus ada sebuah pemahaman terutama kepada orang tua. Sekali lagi, jangan cepat-cepat salahkan, cari pembenaran, cari kambing hitam ya. Coba kita koreksi kita. Itu yang pertama, Ika. Para orang tua harus koreksi diri. Coba mulailah perhatikan anak-anak. Ya. Bisa jadi dia di rumah berpura-pura begitu baik. Tapi faktanya di luar sana siapa yang tahu? Oleh karena itu, maka pengawasan perlu. Pengawasan mungkin perlu. Sekarang kan sudah banyak nih orang tua pulang kerja sampai di rumah
handphone, tidur gitu. Jadi anak-anaknya juga ikut-ikutan. Kan satu rumah bisa jadi nggak ada lagi komunikasi. Iya, beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu, saya pernah ke SMP karena ada kelompok kami yang mencoba menanamkan etika, moralitas, dan karakter sesuai dengan budaya Batak. Ya, ada satu kelas saya masuk tentang pendidikan berkarakter. Ya, saya tanya, siapa di antara kalian yang masih memelihara makan bersama minimal sekali satu hari, minimal di malam hari? Tahu, hanya dari 30 sekian murid, hanya 2 orang yang tunjuk tangan. Ini kan, jadi kapan lagi komunikasi? Orang tua begitu pulang dari sawah, karena kita ingat mayoritas adalah petani ya, pulang dari sawah atau dari kebun, sampai di rumah makan, ibu pegang handphone, bapak pegang handphone, atau bapak langsung ke lapo tua, pulang malam. Tidak pernah lagi ada waktu makan bersama, tidak ada lagi komunikasi. Ya, Sekarang kan rumah hanya tempat singgah untuk tidur. hanya tempat singgah untuk tidur. Nah ini loh, itu sebabnya saya katakan tadi, sesungguhnya problem kita tentang kenakalan remaja adalah yang utama kita persoalkan dulu, bukan mencari kambing hitam, mengatakan TV lah, zaman lah, media sosial lah, handphone lah, tidak. Tetapi sangat tergantung kepada orang tua dulu. Nah, oleh karena itu barangkali untuk menjawab itu, jika aku sepakat dengan kamu, Ika, bahwa rumah adalah sekolah pertama dan orang tua adalah guru dan imam pertama, maka problem kenakalan remaja ini harus kita kembalikan kepada orang tua. Polisi, guru, atau kata pamong praja dan segala macam itu hanya menertibkan, tetapi belum tentu mampu membina, karena yang hidup serumah itu dia dengan orang tuanya. Nah, kemudian ada lagi mengatakan, kan dia sudah kos. Hampir tidak ada, saya pikir, anak SD yang kos ya. Hampir, katakanlah mungkin ada, tapi pasti di rumah keluarga juga, keluarga dekat gitu ya. Nah, oleh karena itu pendidikan etika, moralitas, dan karakter harus sudah dimulai sejak anak itu bisa memahami pengajaran. Sedini mungkin, itulah bahasa kerennya ya, sedini mungkin. Maka, ya katakanlah, jangan begitu, atau bahasa Bataknya toka. Nggak bisa begitu nang, nggak bisa begitu amang, ya. Kita lihatlah, cakap kotor, segala macam, ya. Kemudian anak SMP sudah berasap sambil naik sepeda motor, bukan knalpotnya yang berasap dari mulutnya karena dia sambil merokok. Itu udah biasa kita lihat. Apalagi anak SMA. Nah, masa tidak tahu ya bahwa anaknya merokok? Saya pasti tahu anak saya merokok. Di kantongnya ada rokok, pasti waktu nyuci mamanya terus dia bilang, bau sigaret, katanya kan. Tahu dia kan. Nah, kembali kepada persoalan gejala kenakalan remaja yang semakin meningkat di Toba saat ini, tidak hanya di Indonesia. Ini
pertanda bahwa konsep ya, konsep keluarga yang dulu ya diajarkan oleh nenek moyang kita ya, Dang Dautu di Sabonana. Kemudian ada lagi perkataan Natoras do debatana lida. Maka sebagai orang tua kita mulai harus introspeksi. Kita harus melihat diri kita dan kemudian harus mulai membuka komunikasi, di mana komunikasi antar anak dan orang tua pun saat ini hanya sebatas minta uang jajan atau minta uang beli bensin, kan gitu, uang sekolah, hanya sebatas itu. Tidak lagi pernah makan bersama, sudah sangat jarang. Mungkin saya kurang tepat mengatakan kalau tidak pernah makan bersama, tapi sudah sangat-sangat jarang sekali. Itu pertanda dari bahwa komunikasi mereka pun sudah jarang. Semua akhirnya alang iho walang yau gitu ya. Nah, ini yang perlu kembali. Bagaimana orang tua kita dulu selalu berusaha minimal malam itu bisa makan bersama sore hari ya. Lalu di situ ditanya, "Buado si kolam nakining. Apa yang kau kerjakan tadi?" Kan gitu. Nah, di situ diajari soal tata krama, sopan santun, ya, diajari atau diingatkan, jangan terikut-ikut kau. Kalau kita sering ingatkan, maka anak itu ketika mau melangkah melakukan sesuatu yang di luar kewajaran, pasti ingat, udah diingatkan orang tuaku, udah diingatkan oleh mamaku. Tetapi ya, jika kebiasaan berkomunikasi itu tidak lagi kita pelihara, maka anak-anak pun akan mencari idola baru di luar sana, akan mencari panutan baru di luar sana yang belum tentu ya anak-anak kan butuh perhatian nih kan. Di luar dia jadi caper dia kan, cari perhatian gitu ya kan. Nah di situ dia Ika problem kita saat ini. Saya tidak sepakat ketika di desa sana desa sini saya bercerita ngobrol, dia bilang anggo guru main loh, saya nggak suka itu, menyalahkan orang lain duluan, jangan. Kenakalan-kenakalan remaja kita bentuknya saat ini memang sudah beragam sekali ya. Sudah beragam. Kalau hanya pemerintah atau ke Pemkab coba ke bupati sama wakil bupati dan OPD-nya kita bebankan itu, waduh, sangat repot dan itu tidak akan mungkin bisa diselesaikan. Nah, kekhawatiran kita itu wajar, tetapi jangan bebankan persoalan ini atau pertopengkan dengan alasan-alasan yang dicari. Saya tinggal di sebuah dusun kecil, di sebuah kampung, ya, tapi dusun kecil. Kami hanya ada 22 keluarga. 22 kakak, itu sudah 6 kakak yang janda, ya. Berarti ada 16 lagi, ya. Dari situ, dari 16 bapak-bapak ini, ya, saya melihat ada kekurangan-kekurangannya. Terutama apa? Terutama itu tadi, tidak pernah lagi duduk bersama dengan anak.
Ibu-ibu pun seperti itu. Sudah lebih asik. Iya. Dan yang kedua, yang saya lihat, saya dengar, lihat sendiri dan dengar sendiri, anaknya mengatakan ke orang tuanya, "Ho, enggak dilarang, enggak dipisang. Kau," kata anaknya kepada bapaknya sama mamanya. Itu enggak dilarang. Maka bagi anak itu sebuah kewajaran, kan gitu. Iya, karena biasa dan tidak ada larangan. Nah, baru kemudian budaya kita juga mengajarkan Ika, kalau semarga apalagi dan atau yang sekampung harus kita bisa anggap anak tetangga kita adalah anak kita juga. Kan begitu. Atau anak kita dianggap tetangga dan kawan sekampung anaknya juga, kan gitu. Tapi dalam filosofi Batak, dalam budaya kita disebut nasa marga, manang nasa huta, sisada lulu anak, sisada lulu boru, gitu ya. Ya artinya anakmu, ku anggap anakku, anakku, kau anggap anakmu. Tapi sekarang jika kita tegur, ya, kita marah terhadap sikap anak orang yang barangkali sudah pantas dimarahi atau dilarang, jauh, jangan kerjakan itu. Ika, nanti datang bapaknya, dia bilang, kok banyak kali cerita kau marahi anakku, bukan kau yang kasih itu makan. Nah, pergeseran nilai yang tadinya dari sisi budaya dan adat, ya, kita semakin ingkari, jauh bergeser. Ya. Ajaran-ajaran budaya kita, ajaran-ajaran adat kita, sopan santun kita, sudah bergeser. Ajaran-ajaran kekristenan kita, karena di Toba ini kita mayoritas Kristen, ya, yang notabene-nya inti kekristenan adalah kasih, ya. Sudah lagi tidak bisa kita terapkan karena rasa kasih kita menegur anak orang, ya, biar jangan berlanjut lagi, katakanlah sikapnya atau karakternya yang nggak benar itu, malah kita kena serang, kan gitu. Nah, pergeseran inilah yang tidak kita sadari, ya, menjadi membuat karakter anak-anak kita semakin jauh dari yang kita harapkan. Maka ketika sudah berubah karakternya, ya, karena tidak kita bekali dari rumah dengan etika dan tidak kita awasi moralitasnya, menjadi sebuah karakter baru kepada dia. Inilah problem kita ke depan yang semakin. Mungkin di minggu-minggu akan datang kita akan coba kaji, ya, pergeseran karakter itu, pergeseran nilai, pergeseran pemahaman. Ya, tadi kita bercerita tentang orang Batak, perempuan orang Batak yang sekarang sangat sudah seperti sulit atau katakanlah berpikir untuk segera menikah, ya. Nah, barangkali di suatu waktu nanti kita buat topik gitu. Nah, itu juga pengaruh apa? Pengaruh betul zaman. Tetapi satu hal yang pasti adalah pengaruh orang tua juga sangat menentukan. Kamu sudah kerja di Jakarta, tapi tidak mau menikah, segan, karena orang tua juga menjadi kadang, ya,
banyak orang tua, tidak semua ya, banyak orang tua justru membebani anaknya setelah bekerja. Maka tidak heran di kampung saya pun orang-orang tua dikirimi handphone yang baru segala macam, senang kali gitu ya. Jadi ada beban-beban baru dalam kehidupan modern sekarang yang mestinya kami orang tua tidak harus membebani anak itu. Sebab apa? Kalau bahasa Bataknya, sia doluk do tuat aik tu rura, kan gitu ya. Artinya tidak mungkin air dari bawah ke atas, itu pemaksaan. Apa yang aku berikan kepada anakku, ya, saya tidak berharap balasannya itu. Ya. Tetapi yang mendapatkan balasannya itu kan mestinya adalah cucuku kan, agar kehidupan cucuku lebih bagus dari bapaknya. Kan gitu. Akhirnya meningkatlah kehidupan keluarga kami, keturunan. Itu filosofi orang Batak sebenarnya. Bahwa anak kita itu harus meningkat kehidupannya dari kita. Itulah barangkali yang bisa saya sampaikan tentang gejala kenakalan remaja yang semakin meningkat. Saya tidak bisa membuat kepastiannya, tetapi dari sisi orang tua, dari sisi budaya kita, ya, bahwa memang itu pasti tidak lepas awalnya dari orang tua sendiri. Kembali lagi mau saya katakan, walaupun ya sudah berulang-ulang mungkin hari ini, tetap itu. Orang tua adalah guru dan imam pertama. Dan rumah adalah sekolah yang pertama. Pembentukan karakter itu, pembentukan ya sifat dan sikap anak itu cenderung dipengaruhi oleh orang tuanya. Ya, sebab ya orang Batak pun dari dulu selalu sudah mengatakan dang dau tu siap bonan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaanmu lagi, saya pikir mari kita diskusikan. Mungkin karena kau masih muda, ada dalam hatimu, silakan aja kita diskusikan. Orang tua ya Pak sering sekali melarang anak-anaknya di rumah, anak-anak jangan merokok gitu ya sama anak-anaknya, padahal dia sendiri melihat orang tuanya merokok gitu. Saya dilarang merokok tapi orang tua saya kenapa merokok? Bagaimana cara mengubah kebiasaan ini menjadi lebih baik lagi supaya anak-anak juga kalau boleh jangan lagi ada yang merokok di generasi berikutnya, khususnya di Kabupaten Toba. Mungkin juga sudah banyak dapat kita lihat anak-anak sekolah pun berjejer di pinggir jalan semuanya sambil merokok. Ya, jadi kembali lagi ke belakang, Ika, bahwa kembali lagi, ya, panutan pertama, pengajaran pertama, pasti orang tua. Ketika orang tua merokok, anaknya menganggap, oh begini rupanya, harus merokok baru keren. Kalau nggak merokok, jangan-jangan datang lagi kawannya ya. Isap lah, coba lah katanya. Cemeng, kalau cemeng dibilang masih enak, kalau dibilang bencong kau katanya kan. Nah, tapi saya melihat Ika,
saya melihat kalau orang tuanya tidak merokok, cenderung anaknya tidak merokok. Bukan berarti saya mengatakan jamin tidak merokok, tapi cenderung tidak merokok. Karena dilihatnya, nggak terbiasa dia lihat laki-laki merokok. Saya lihat beberapa teman yang tidak merokok, anaknya cenderung tidak merokok. Saya yang dulu kuat luar biasa merokok, ya, anak saya merokok juga. Walaupun awalnya sembunyi-sembunyi. Ya. Nah, anak saya yang paling besar saya pikir tidak merokok. Ya, saya pikir tidak merokok. Karena asal bertemu dengan saya tidak pernah merokok, tidak pernah ada di kantong rokok. Tetapi setelah dia tamat sekolah, kuliah, ya, dia bekerja, ya, saya melihat dia lebih kuat dari saya merokok. Ketika saya tegur, kenapa kau merokok? Tenanglah Pak, banyak kali cerita Bapak, katanya. Enggak, itu aja jawabnya, banyak kali cerita Bapak. Bapak pun merokok. Jadi merokok selama ini. Dia malu-malu menjawab. Dia sepertinya mau menunjukkan bahwa dia merokok sekarang karena saya sudah punya gaji, seperti itu. Bukan dari orang tua dia merokok. Tapi dari cara dia merokok, saya melihat dia sudah candu merokok, pecandu betul. Baru saya tanya, dia bilang sejak saya kuliah tingkat 1 saya sudah merokok, tapi tidak pernah Bapak lihat. Dan selalu gitu. Saya tidak tanya lagi kenapa kau merokok, sebab saya merokok. Buat dia barangkali biar gentle, dia harus merokok. Seperti bapak saya kan, gentle, keren. Nah itu dia. Kembali pada nilai-nilai luhur kita, Ika, bahwa orang tua adalah sebagai atau semacam Tuhan yang langsung bisa kita lihat. Dalam budaya kita selalu disebut Dang Dautu bisa. Nah, oleh karena itu orang tualah panutan yang harus mulai sekarang berubah. Jika selama ini pulang harus aturan 50 langkah jadi 100 langkah dari Lapo, tahu artinya itu? Jalan selangkah mundur 2 langkah karena sudah mabuk gitu. Iya kan? Kebiasaan itu rombaklah. Ya. Merokok juga, ya, kalau Anda tidak mau anakmu merokok, janganlah kau merokok. Karena apapun ceritanya, orang tualah tiruan yang pertama. Jadi itu jawabannya. Saya pikir karena waktu kita sudah hampir selesai, saya mau sampaikan saja kembali atas topik kita hari ini, Kak, bahwa gejala kenakalan remaja yang semakin meningkat di Kabupaten Toba ini adalah problem kita bersama, terutama para orang tua. Sebab itu maka kembali kita himbau, saya himbau sekarang kepada orang-orang tua, cobalah kembali ke nilai-nilai luhur kita dulu. Cobalah berkomunikasi terus-menerus dengan anak, walaupun tidak seharian penuh, tapi minimal acara makan bersama malam itu dibuat, baru di situ berdiskusi dan segala macam. Pertanyakan
tentang apa kegiatan hari ini. Ingatkan apa yang tidak tepat. Ingatkan bagaimana bersikap. Ingatkan atas segala kekurangan-kekurangan. Itu barangkali yang terpenting sekali. Kita harus sadar. Sekali lagi, ini mungkin yang kelima kali saya sebut hari ini, orang tua adalah guru dan imam yang pertama, dan rumah adalah sekolah yang pertama. Maka kita harus menjadi guru yang baik, yang bisa diteladani, dan kita harus bisa menjadi imam yang menuntun mereka dari hal-hal negatif yang tidak diinginkan oleh ajaran agama kita dan ajaran budaya kita. Maka jika ini bisa kita mulai, kembalikan ya dari diri kita sendiri, saya yakin anak-anak kita juga akan lebih baik ke depan. Ya, anak-anak kita juga akan meniru kita. Dan anak-anak kita pun akan selalu ingat setiap ada langkah atau setiap ada aksi yang mau dia lakukan, pasti ingat larangan-larangan dan ingat ya peringatan-peringatan yang disampaikan oleh orang tuanya. Itu dulu yang terpenting. Karena jika itu tidak kita serahkan kepada hukum segala macam, bukan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Bahkan akan menambah masalah. Bagaimana seorang anak kita ditangkap misalnya, kan menjadi problem juga. Kan? Nah, oleh karena itu sekali lagi kami himbau kepada orang tua dengan topik kita hari ini, gejala kenakalan remaja yang semakin meningkat di Kabupaten Toba. Kepada orang tua, jadilah anutan, jadilah tiruan, jadilah idola bagi idola yang baik tentunya untuk semua anak-anaknya. Itu yang bisa saya sampaikan sore hari ini.